Lalu Rasulullah SAW berkata, "Abshiru, bergembiralah kalian. Hada rabbukum qad fataha baban min abwabis sama." Sekarang ini Rabb kalian, Tuhan kalian telah membuka pintu dari pintu-pintu langit. Jadi pada maghrib Allah buka pintu langit. Kemudian yubahi bikumul malaikah. Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Allah mengatakan, yaqul unzuru ila ibadi. Wahai para malaikat, kalian saksikan itu. Para hambaku, sekian banyaknya ini di masjid ini. Belum lagi di masjid yang lain. Kalian perhatikan itu hamba-hambaku. Kenapa? Qad qadaw faridatan wa hum yantadiruna ukhra. Mereka itu baru saja menyelesaikan salah satu sholat fardu. Mereka baru saja menyelesaikan sholat maghrib. Tapi wahum yantadiruna ukhra, sedangkan mereka tetap berada di masjid menunggu sholat fardu berikutnya. Maka oleh para ulama, hadis ini dijelaskan bahwa menunjukkan keutamaan tetap berada di masjid setelah melaksanakan sholat maghrib. Untuk apa? Menunggu ditegakkannya sholat isya. Dan alhamdulillah kita bukan hanya duduk saja. Waktu antara maghrib dengan isya ini kita manfaatkan dengan mengingat Allah, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya jemaah rahimakumullah, karena ini kan judulnya kajian Jumat malam. Artinya hadis ini bukan hanya berlaku di Jumat malam saja, Sabtu malam ya berlaku, Ahad malam ya berlaku, dan seterusnya. Maka silahkan dimakmurkan waktu antara maghrib dengan isya ini. Nah, kemudian yang kedua, para ulama mengatakan bahwa dibukanya pintu langit. Ini maknanya apa? Maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan semua permohonan hambanya. Sebab semua doa-doa kita itu naik ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'u. Kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang indah itu kan naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau pintunya dibuka, berarti akan masuk tanpa hambatan. Langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabah oleh Allah. Maka kalau pada maghrib tidak ada kegiatan ngaji seperti ini, maka di antara yang bisa kita lakukan adalah ketika menetap di masjid memperbanyak doa, memperbanyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutkan, ini biasanya kan di bahasa Jawa apa bahasa Indonesia Pak? Campur. Bahasa Indonesia mungkin. Jawa gini saja ini. Kita Jawa niku agate nggih alon-alon ngoten niku. Boten saged dados ngoten. Lah wekdale pada maghrib niku kan masyaallah. Iki mung kantun 30 menit iki. Mungkin entuk sithik ngoten materi gitu. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi ini merupakan adat yang perlu kita lestarikan ya. Jadi menghidupkan waktu antara maghrib dengan isya, baik dengan kajian maupun dengan zikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, jemaah rahimahullah. Silakan dicatat, barangkali ada kuisnya, ada doorpressnya itu. Kalau tidak ada dijadiin. Itu garis bawahnya poin nomor 1. Kemudian yang kedua, jemaah rahimahullah. Di hari-hari ini banyak di antara kaum muslimin yang kesulitan untuk memulai puasa Syawal. Bak ini tuh banget tuh. Enak wae tamu nih gitu. Artinya ini mengingatkan kepada kita bahwa kita ini belum lama berpisah dengan bulan Ramadan. Ya. Nah, setelah 2 minggu kita berpisah dengan bulan Ramadan ini, kira-kira apa yang kita rasakan dalam diri kita? Ada perubahan apa? Perubahan positif atau perubahan negatif? Kalau para ulama mengatakan inna min alamati qabulil hasanah atau idza taqabbalallahu amala 'abdin, sesungguhnya termasuk tanda diterimanya satu kebaikan, atau sesungguhnya kalau Allah itu menerima amal seorang hamba, waffaqahullahu li'amalin shalihin ba'dahu. Tandanya itu Allah memberikan taufik, memberikan kecocokan hati, membuatnya dia mau untuk melakukan amal soleh sesudahnya. Nah, ketika di bulan Ramadan kita ini banyak diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan. Coba diingat-ingat, kebaikannya kan poso, sasasi kok, itu yang wajib nih.
Terus nopo? Sholat tarawih, 11 rakaat sesasi. Masya Allah. Gitu. Sholat tarawih, sholat sunnah di malam hari. Saged ngatamke Al-Qur'an. Apa lagi? Sedekahnya, wah Masya Allah, sedekahnya juga banyak. Zikirnya, doanya, Masya Allah. Ini kan kalau kita perhatikan, selama 1 bulan di bulan Ramadan ini, ternyata kita terbukti bisa melakukan ketaatan mulai tingkat yang berat, yang hukumnya wajib, sampai yang ringan, yang hukumnya sunnah. Masya Allah. Ini aku sesasi. Buatnya nganggu perai, kecuali mungkin ibu-ibu. Ada ibunya. Itu bapak-bapak 30 hari komplit. Masya Allah. Nah, tanda amal yang kita lakukan di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di 11 bulan ini, gitu. Kalau ternyata kita dimudahkan untuk melakukan kebaikan yang sama, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal kita di bulan Ramadan. Wah, berarti ya suwe, suwe. Sebab Ramadan ini hanya madrasah, tempat untuk kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang sesungguhnya adalah di 11 bulan yang akan datang. Namun sebagian orang itu kemudian, wah kita menang di hari kemenangan ini, di hari yang fitri, mari kita sambut kemenangan ini dengan kesenangan, dengan kegembiraan. Belum menang, mungkin lagi latihan ujiannya di 11 bulan yang akan datang. Ringkasnya begini, jamaah rahimahullah, di hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang, masih adakah yang tersisa? Masih adakah bekas-bekas kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan? Puasanya, saya enten buatan puasa ini. Dan terus puasanya nggak terus pray babar belas, waduh piye. Buatan kuat puasa, repot nih. Lah wong sesasi utang lho kuat. Bari kok piye? Gitu. Sesasi utang lho, 29 dino lho ikut ana puasa. Kok 29 dino apa 30 dino? Kuat. Kok sesasi 3 dino ora kuat? Kok saya mau video nih. Puasa tanggal 13, puasa tanggal 14, puasa tanggal 15. 3 dino sesasi, dikai ganjaran kaya dene wong sing puasa sesasi utuh. Kok ora iso? Niku lah. Lah, janjane ora iso ora gelem ngoten. Nggih jawabane ini kena boten dipaksa wae. Nek Ramadan kan dipaksa. Tiba diwajibkan ngoten. Lah mergo boten dipaksa dadine nggih. Manusia itu memang berarti kadang-kadang harus dipaksa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang jamaah rahimahullah, puasa itu adalah sesuatu yang baiklah, katakanlah puasa memang kita tidak bisa karena mungkin kondisi kerjaan kita terlalu berat untuk melakukan puasa sunnah, ya setidaknya amal yang lain. Sholat dahulu ini ya. Sholat tarawih itu kan cuma nama sebenarnya. Intinya adalah sholat sunnah di malam hari. Waktunya ba'da isya sampai sebelum subuh nih. Waktunya itu lama, terbentang mulai bar isya kemudian subuh. Nah kita saged nglampahi sholat tarawih 11 rakaat sesasi di bulan Ramadan. Nah saat ini sak bulan Ramadan itu saged betul. Wah, ora kancane. Lah kita ibadah kepada Allah itu mergo enek kancane apa mergo taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih tips ya. Memang sholat malam itu ya berat. Sholat malam itu berat sebab sholat malam itu tandane wong sing saleh. Rasulullah SAW dawuh, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus shalihin. Hendaklah kalian melakukan sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelumnya. Jadi orang kalau pengen jadi orang soleh itu sholat malamnya saya ngajak. Santri pun jamaah. Jangankan panjenengan, santri ini kan sholat malam ya bro. Saya di kelas, sopo sing mengiki sholat malam. Wacok kabeh. Elok iki sak kelas itu kabeh sholat wengi. Sik. Sopo sing sholat malam 11 rakaat? Ya tenan-tenan. Sopo sing sholate songo? Betul-betul. Sopo sing sholate 7? Mulai enek. Jadi sholat malam kabeh. Sopo sing sholate 5 rakaat? Mulai enek. Jiro lupa kok 6 wae bayang. Sopo sing sholate 3? Suruh kan? Ini dari sedatan. Sopo sing sholate sak rakaat. Lah kok mayoritas? Wah, oh, kan di sholat kami sak witir tok siji. Nggih dalil ngono. Fa idza khashiya ahadukum as-subha fa autir walau wahid. Apabila kalian takut masuk waktu subuh, maka witirlah meskipun 1 rakaat. Lah meskipun rakaat kok betul kebagian waktu wis rakaat kok sing penting sholat. Nah,
ringkasnya begini, akhirnya dikatakan itu dengan bicara. Tak bangunkan jam 3, bangunkan semua, gitu dibangunkan sebagian dihapus lagi. Sholat malam, besok di absen lagi, sedikit lagi. Besok ini gini, sebelum Ramadan gitu. Nah ini sing bagian ngurusi ibadah, pokoknya yang berperadaban memi, kowe ngejak kancamu wong loro gandeng musala, salato sing dijingi mami. Suarane dibanterke. Nah, engko sing wis tangi, sing pengen melu salat, gen melu salat. Nah, akhirnya lumayan lah. Sing tangi tadi itu ikut salat sama. Nah, saiki meningkat. Engko anggere bareng Isya enten kegiatan belajar malam. Sampai jam 09.00. Wong wis jam 09.00 kowe nyidilake ning musala wong loro salato moncone sing banter. Nah, saya sampaikan kepada yang lain, sing kira-kira anggere akhir wengi ora iso tangi, kek melu wae sing awal. Anggap kowe iki salat tarawih. Sing imane kula aja, kula aja iki. Wis pokoke iki anggere salat, salate rasa oke-oke. Salatmu cukup 6 rakaat. Engko bengi tambah ono 5. Jadi akhirnya jamaah rahimahullah tidak itu sak asrama kabeh melu salat awal wengi kali akhir wengi. Oh, dibandingkan tadi anak kancani. Lah hikmahnya jamaah rahimahullah yang ingin saya sampaikan sebenarnya, amalan itu kalau cuma kita lihat dibayang-bayang iki pancen abot. Nek dan ditandangi dicicil, insya Allah mboten abot. Dibanding sak niku lho panjenengan salat petang rakaat begini, gitu. Salat sunat petang rakaat, 2 rakaat terus salam, 2 rakaat terus salam. Terus panjenengan mundur salat teng griya 2 rakaat ngamalke hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha quburan. Jadikan sebagian salat kalian itu di rumah kalian dan jangan kalian jadikan rumah kalian itu sebagai kuburan. Mung takok apa salat ngoten iki. Teng mriki petang rakaat nang omah 2 rakaat niku bar bisa. Kan kok ditokno. Nah, mengke wekdal dalu saged wungu sadèrèngé subuh mung kari salat 2 rakaat terus tambah witir 3 rakaat. Gampang. Orang ini gampang. Nglakoni niku ta yo mbuh lha ngoten iki. Lah nek sik abot nuwun donga dumateng Allah Subhanahu wa taala semoga dipun gampilaken. Jadi jamaah rahimahullah itu. Jadi salat malam kita bagaimana? Masih ada bekasnya atau tidak? Gini misalnya buatan kuat 11 rakaat. Nggih paling buatan kok buatan enten bekasnya beras ngoten iki. Minimal 5 rakaat gitu. Bibar salat isya 2 rakaat, terus nanti akhir dalu tambah witir 3 rakaat. Kan separuh nih lumayan ngoten iki. Terus apalagi khatam Quran. Kita terbukti lho sak ora lancare sak grondal gratuity bae Ramadan iki nek dimen-menke iso khatam raketan ping pisan. Lha ngoten iki. Lah kenapa nek sak bar Ramadan kudu ora iso khatam? Kudu nek saged ngoten iki. Wah yo mboten sesasi pisan ngoten iki. Mungkin 2 sasi pisan khatam. Nek 2 sasi pisan kabutan nggih 3 sasi pisan khatam berarti sak sasi mung 10 juz ngoten iki. Kok kudu ora iso? Kudu ora iso. Niku nek dibagi-bagi ngoten enteng ta nek. Sedina misalnya mung sak halaman, 2 halaman, 3 halaman ngoten niku masalah sesasi. Oh gitu ya oke niku masalah. Oke, nek bab maca Qur'ane ya angel. Minimal sedekah ibu. Aku Ramadan dulu masyaallah. Nanti kadang-kadang di absen ki sapa sing buka dino iki. Dinane wis entek. Sing daftar sing akeh. Terus piye iki ngoten niku lah. Kenapa kita di luar bulan Ramadan kemudian tidak mau bersedekah atau berat untuk bersedekah? Wong padha mawon. Ramadan ki sedekah ya nek ganjarane, bar Ramadan ya nek ganjarane. Mung nek Ramadan itu kemudian dilipat gandakan lebih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya minimal jamaah rahimahullah zikirnya bagaimana? Di bulan Ramadan, Masya Allah kita menahan diri dari berkata kotor, lebih banyak memperbanyak apa? Zikir. Nah bagaimana di luar bulan Ramadan? Karena pada prinsipnya tentunya yang kita impikan semuanya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Fussilat ayat 30, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka orang-orang yang qalu mengatakan rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, mengakui Allah sebagai Rabb-nya, mengakui Allah sebagai Tuhannya, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah sing ibadahnya buatan nek musim Ramadan tok. Ibadahnya ajeng Ramadan yo poso, ning sakwise Ramadan yo poso. Ramadan iso salat malam, bar Ramadan yo tetep salat malam. Ramadan iso maca Quran sampai khatam,
tapi pada Ramadan kita tetap bisa ngatake Al-Quran. Ramadan gelem sedekah, sak pada Ramadan kita tetap gelem sedekah. Sebab sifat orang yang bertakwa itu kan begitu, pasti istiqomah ajak. Ada nih. Pada surat Ali Imran kita sebatakan ya. Sifat orang yang bertakwa sesudah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang jannah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha dan seterusnya, kemudian mu'iddat lil muttaqin. Di antara sifatnya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Tetap infak pas longgar ya infak, pas ora longgar ya tetap infak. Kalau nopo kuwi dadi sifate wong sing bertakwa, ajeg pokoke gitu. Nek pas udane deres talange ya kebak medune akeh batal, nek pas boten terus gitu, ya saya kayak tadi pas rezeki ini lancar sedekah saya oke, nek pas rezeki ini sampai kita tetap sedekah. Sebab sedekah nanti kan Nabi wasedekah itu burhanun. Sedekah itu adalah bukti keimanan seseorang. Langsung nonton surat Fussilat bahwa istiqomah. Nah, keuntungannya apa? Kalau kita kemudian mau istiqomah ajeg ngibadah, buatan kok nek pas musiman kok. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat akan turun kepada dia. Para ulama mengatakan kapan itu? Bisa di 3 tempat. Yang pertama ketika menjelang kematian. Malaikat itu akan datang menghampiri orang yang istiqomah beramal ini tadi. Gampangannya istiqomah amal soleh, istiqomah ibadah itu menyebabkan kita mati dalam keadaan mudah. Tidak kesulitan menghadapi kematian, tidak ketakutan menghadapi kematian, tidak sedih menghadapi kematian. Sebab malaikat turun, tatanazzalu alaihimul malaikat, malaikat hadir kemudian alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat membisikkan, wis rasa wedi. La takhafu, janganlah kalian takut. Takut apa? Takut menghadapi kehidupan sesudah ini. Gak usah takut mati, gak usah takut menghadapi episode berikutnya dalam kehidupan akhirat. Wala tahzanu, ora usah susah, ora usah sedih. Ninggalke anak, ninggalke bojo, ninggalke keluarga, ninggalke bondo, ninggalke kanca, ora usah sedih. Dihibur oleh malaikat itu teman. Sehingga enak saja. Aku makan jadi ya wis. Ngoten apa? Lu kok makan piye, Pak? Maksudnya piye? Jadi ini pun beneran. Berarti malaikat itu teko gitu, dikarukan gitu gitu. Bisa kok gitu. Endi ora nek Allah takhafu wa la tahzanu. Satu ketika menjelang kematian. Yang kedua, sebagian para ulama mengatakan ketika di dalam kubur. Ketika seseorang sudah dikuburkan sepi dewe ning jero kuburan petang dedet malaikat datang Allah takhafu wa la tahzanu. Wis rasa wedi, rasa sedih. Yang ketiga adalah nanti ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa? Ganjarane wong sing istiqomah. Ajeng teman-teman. Dan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang seperti ini. Mboten akeh ning ajeke. Sebagian orang kan Ramadan masyaallah full. Salat tarawih kayak kancane dodolan mie ayam ini. Piye to Ramadan aja dipikir dulu tok ae. Iku ae tarawih mbok tarawih. Kemriti ora piye bahasane. Lah iki kancamu iki lho golek nafkah. Golek nafkah iki hukume wajib. Salat tarawih kuwi wong sunah, ngono lho. Kowe ngono kuwi mergo ora tau nih salat wengi bisa kuat sok soleh-soleo, ngedokke kancane mikir donya tok ora mikir akhirat. Padahal bakul ayam iku batin. Salat sing paling utama ora ning awal wengi. Engko ning akhir wengi sepertiga malam yang terakhir kuwi luwih utama timbang ning awal malam ning dhek mergo wong alim gitu. Wong meneng wae. Oh, siap bolo ngoten lho. Wes salat tarawih aku salat tarawih aman ngoten lho. Niku bar dodolan, sing niki sing bar salat tarawih, nonton bal-balan, sing dodol mie ayam, salat tahajud. Masyaallah. Kembali ke sini jemaah. Jadi kadang-kala kita ini semangat ibadah muslimah, kemudian baru Ramadan belas orang salat malam. Yang disukai oleh Allah adalah yang ajab. Suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumahnya Aisyah. Kemudian ada seorang perempuan di rumahnya Aisyah ini yang sedang sholat. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa si perempuan itu? Kemudian Aisyah menceritakan, oh itu Fulana, disebutkan namanya. Kemudian Aisyah menceritakan, oh Fulana ini wahai Rasulullah, sholatnya kok, masya Allah semalaman nggak tidur, sholat terus. Wah ibadahnya kok sekali. Wah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, mah alaikum bima tuhibbun. Rasulullah mengingkari, jangan begitu. Hendaklah kalian melakukan amalan yang kalian mampu. Beramallah semampunya. Jangan memaksa-maksakan diri.
Sebab nopo sak gradakan tok saiki iso mengira turu sesuk turu ora tani blas Pak. Sebab fa inna Allah la yamullu hatta tamullu. Allah tidak akan bosan untuk memberikan pahala kepada kalian atas amal yang kalian kerjakan sampai kalian ini bosan melakukannya. Kemudian Rasulullah mengatakan wa kana ahabbud dina ilaihi ma dawama alaihi sahih. Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di riwayat yang lain disebutkan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dikerjakan oleh pelakunya secara rutin kontinu. Ora kudu akeh, sithik ning ngajeng luwih nopo? Luwih becik timbang akeh terus bae. Syukur-syukur akeh ter ajeng ngene. Syukur-syukur. Tadi kan bisanya akeh ter ajeng, awalannya nopo? Nggih sithik-sithik ngoten iki. Sithik-sithik. Makanya tadi jamaah rahimahullah. Kita bisa mengusahakan sholat malam misalnya tadi 5 rakaat. Wis pokoknya 5 rakaat iki digondeni. Ojo sampai kurang. Nek waktu ditambahi ngoten iki. Maca Quran yang ngoten, pokoknya maca Quran sedina 2 halaman, mung sak lembar niku. Pokoke ambil bar subuh, sak durunge ngopo-ngopo pokoke maca sik 2 halaman. 2 halaman niku mboten nganti 5 menit gitu. Nggih. Sak halaman niku 15 baris. Niku nek sing maca lancar. Niku mung sak menit setengah. Sak halaman niku. Berarti kok nek 2 halaman mung 3 menit. Umpama 5 menit niku perlu gampang. Nek kanggone sing mboten lancar nggih maksimal 10 menit. Sak brotal gandule niku. 30 baris niku 10 menit. Kok dicoba mau? 10 menit. Allah memberikan kita waktu 24 jam, kemudian kita menyediakan 10 menit dinggo maca Quran. Kok abot? Nek kata salah seorang sahabat, "Idza tahura qulubuna masyabi'at min kalami rabbina." Kalau hati kita bersih, kita tidak akan pernah merasa kenyang, tidak akan pernah merasa cukup dari membaca Al-Quran. Artinya jemaah, kalau kita mau baca Quran berat, bisa jadi itu alarm, itu pertanda hati kita perlu dibersihkan. Oh ini kalam Allah. Oh kita saja mendengar lagu saja kok bisa menikmati. Padahal sing nyanyi belum tentu sholat. Gimana? Dan saya ini loh kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Lah kok orang tertarik blas itu? Ini janjane makhluk Allah Taala kok makhluk itu kan nyanyi gitu nih. Ini kan cara nek nyulat ngoten niku. Ini muhasabah untuk semuanya jemaah. Jadi kalau kemudian kita ini tidak tertarik sama sekali atau mungkin berat untuk membaca Al-Quran, maka kita perlu memperbanyak istighfar. Kok bisa ya? Kita ini hambanya Allah, diciptakan oleh Allah, kemudian mau membaca kitab Allah kok rasanya berat. Ya, salah satunya juga mungkin bisa jadi solusi ngajak-ngajaknya. Nanti apa ijen ya memang godaannya lebih berat. Kemudian jamaah rahimahullah yang berikutnya sebagai penutup barangkali, walaupun sebenarnya uraiannya panjang. Pesan saya yang nomor 3 adalah sabda Rasulullah SAW, "Man kana lahu khabu'un min amal, man istata'a an yakuna lahu khabu'un min amalin shalihin falyaf'al." Barang siapa yang dia bisa memiliki amal soleh yang tersembunyi, maka hendaklah dia melakukan itu. Jadi selain kita berusaha istiqomah dalam beramal, usahakan kita punya amal soleh rahasia yang tidak diketahui oleh orang lain. Amal antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Napa sesuai dengan kemampuan masing-masing. Gitu. Itu sholat, pokoknya kita punya sholat yang tidak diketahui oleh orang lain. Bahkan anggota keluarga kita nggak tahu kalau kita sholat. Di saat semuanya tidur kita sholat. Bar sholat, gugai. Bar gugai ini tubuh. Ngerti nih keluarga kita bilang Pak kalau bu ini gugai, bar gugai itu sehari malah masuk adalu. Itu punya amal sholat yang tersembunyi sholat. Atau mungkin sedekah. Sedekah di zaman sekarang itu kan masya Allah lebih mudah. Pun kata-kata yang nggak ada nomor rekening. Ini kok nomor rekening bilang. Kita simpan nomor rekening kan teman-teman kita. Wah gitu yang pengi jam 12 atau kirim. Kita kok heru kirim gitu. Kan tidak semua orang tahu kalau dia dilungi sama temannya. Dilungi duit itu kan gitu. Dan gitu. Ngomong deh. Zikir juga bisa. Kita perbanyak zikir. Di sela-sela kesibukan kita mau perbanyak zikir apa saja yang kita senangi. Bisa sholawat kepada Nabi, bisa istighfar, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan diinjek mohon maaf oleh para sahabat. Kunna na'uddu li Rasulillah SAW fi majlisin wahidin
yaqulu rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim ya Allah. Nabi itu Nabi lenggan Lajeng Nabi SAW bikin istighfar rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Beliau ulang lagi. Terus ada sahabat yang kata Rasulullah dikit dikatakan ternyata itu terus dihitung. Masya Allah. Nabi sekali duduk mengucapkan rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Ini Nabi dia. Yang sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sing sempat dihitung oleh para sahabat. Maka kita dapatkan di kitab Sahih Bukhari karena yadhkurullaha fi kulli ahyani. Nabi itu zikir kepada Allah di setiap keadaan beliau. Gitu. Jadi kita juga jemaah, waktu kita naik motor, sebagian orang cacak saya kadang membatin iki wong saya iki piye? Nganggo headset koding. Kok ora nganggo helm, nganggo headset kok motoran karo minang iki. Ngopo ya? Kok berarti itu menunjukkan gini loh. Motoran iki iso disambi ngoten iki. Nah, saya pun tadi mungkin ini hafidul Quran, jadi sing mungkin murotal sepanjang jalan. Terus tadi begitu deh. Nah, kita juga bisa dengan naik motor, naik kendaraan sambil istighfar, sambil sholawat, baca dzikir-dzikir yang ringan, kalimatan khafifatan, dua kalimat yang ringan tapi dicintai oleh Allah. Kalau ditimbang berat, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tadi kan ada orang yang tahu dengan baca kan ketok membaca kayak ya aku rojah betul kan. Kadang-kadang memunculkan apa sifat sum'ah, pamer, riak barang ini betul orang baca mungkin kata dalamnya ditutup itu termasuk amal rahasia. Dan itu jamaah rahimahullah, amal-amal yang rahasia seperti itu yang nantinya memberikan kejutan kepada kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Di antaranya adalah yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah. 1 menit lagi teman, kayaknya adanya itu lebih 52 nih. Bilal bin Rabah itu kan sampai terlempahnya sudah sampai di dalam jannah, orangnya masih hidup. Sampai Rasulullah kan penasaran, tanya kepada Bilal, apa yang kamu lakukan wahai Bilal? Kok sampai saya sudah mendengar suara terlempahmu di dalam jannah, padahal masih hidup. Bilal pun juga, wah apa ya? Ayu amalin arja'inda, amalan apa sih yang paling kau andalkan ini dalam Islam? Akhirnya Bilal mengatakan, wahai Rasulullah, saya ini setiap kali hadas, saya kemudian berwudu, lalu sholat sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gini, minimal sholat rakaat. Ini kuat, jika anak saya ngerti, ada nih. Ini aja istiqomah. Plus, nopo, buatan masih ngerti sampai Rasulullah saja tak tanya kan begini. Hadiahnya apa kejutan? Wah, ini boleh sandalnya misalkan. Lalu itu 3 poin yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat dan juga penyemangat untuk kita semuanya untuk istiqomah dalam taat sampai akhir hayat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya. Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan ini. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah solehkan diri kita, Allah solehkan pasangan kita, Allah solehkan keturunan kita, Allah solehkan masyarakat kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mewafatkan kita dalam keadaan Allah ridho kepada kita dan kita ridho kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.